فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul hadi wa tis'in ba'dal alaf 1091. Oh bukan, ini sudah asalis wa tis'in ba'dal alaf 1093. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq radhiyallahu an minal muhajirin al-awwalin mujabud dakwah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah, termasuk dari 10 yang diberi kabar masuk surga itu. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa mengucapkan tatkala mendengar muadzin, yaitu menjawab kalau muadzin sampai selesai, kemudian mengucapkan ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian raditu billahi rabba, saya ridha Allah sebagai Rabb saya, berarti seluruh pengaturan saya pasrahkan kepada Dia, segala takdir, segala ketentuan dan sebagainya. Berarti kalau Allah sebagai pengaturnya, berarti saya ridho Dia sebagai sesembahan saya, meminta kepada Dia, bergantung kepada Dia, takut dan harapan kepada Dia, minat dan kecemasan juga kepada Dia, cinta dan benci juga untuk Dia, dan seterusnya. Demi Dia dan sebagainya. Wa bi Muhammadir Rasulah, dan saya ridho Muhammad sebagai Rasul, beritanya diimani, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, dan sunnahnya diteladani dan dibela hidup dan mati. Wabil Islami dina, dan Islam sebagai agama saya, berarti menjalankan rukun-rukun Islam, menjalankan rukun-rukun iman, menjalankan rukun-rukun ihsan, setia dengan Islam, tidak membencinya dan tidak mundur darinya dan seterusnya, serta membela agamanya, seperti yang dijelaskan sebagiannya oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin, dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Baik, kalau mengucapkan ini semua tadi, ghufira lahu dzambuh, dosanya pasti akan diampuni. Karena ini kepastian, walaupun ini di masa hadapan, maka didatangkanlah fi'il madhi, menunjukkan tahqiq, yaitu pasti. Dosanya akan diampuni. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Jelas untuk dosa kecil insya Allah, karena memang dosa kecil terhapus dengan berbagai jenis zikir dan sebagainya. Dan juga ada kemungkinan dosa besar juga diampuni, karena syahadat ini juga bagian dari bentuk taubat. Taubatnya orang kafir, taubatnya orang musyrik adalah dengan syahadatain, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Bagaimana kalau dia muslim, dan biasanya jelas yang bersyahadat begini-begini dengan zikir seperti ini ya muslim. Maka para ulama, jumhur ulama telah mengatakan dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Tetapi amal-amal soleh itu akan menghakis, akan mengurangi dosa-dosa besar tadi kalau dosa kecil sudah tidak ada. Dan nanti di hari kiamat akan ditimbang antara dosa besar tadi dengan amal-amal soleh tersebut. Kalau dosa kecil sudah habis, maka amal soleh dan zikir ini juga sangat membantu, sangat bermanfaat untuk mengurangi dosa-dosa walaupun itu dosa besar. Kalau dosanya kalah dibanding dengan kebaikannya, maka akan masuk surga. Berarti konsekuensinya adalah semua dosanya juga diampuni. Cuma secara umum dosa besar hanya diampuni dengan taubat. Secara umum ini menunjukkan keutamaan zikir yang disyariatkan setelah mendengar azan, yaitu dosanya akan diampuni. Selain pahala-pahala yang terkait dengan pahala zikir, dia mendapatkan pahala-pahala zikir. Rawahu Muslim. Kemudian yang berikutnya al-haditsur rabi' wa tis'un ba'dal alaf.
1094. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa tidak tertolak antara azan dan iqamat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, kesimpulannya hadisnya sahih. Memang untuk sanad ini ada kelemahan karena ada Zaid ibnul Hawari al-Ammi, dia itu dhaif. Bahkan sebagian mengatakan dhaifnya agak berat. Zaid al-Ammi ma'ruf dalam kitab-kitab rawi. Hanya saja dia didukung oleh Abu Ishaq yang meriwayatkan dari Buraid bin Abi Burdah dari Anas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Tirmidzi telah mengisyaratkan memang ada sanad ini, sanad yang jauh lebih bagus daripada sanad yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu. Dan juga didukung oleh Yunus. Sebagaimana juga riwayat Imam Ahmad. Dua-duanya meriwayatkan dari Buraid bin Abi Burdah dari Anas. Maka kesimpulannya hadisnya sahih. Untuk yang sanad Imam Ahmad, hadisnya sanadnya sahih. Adapun untuk yang riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebenarnya sanadnya lemah. Tak masalah. Intinya kesimpulannya hadisnya sahih. Dan dikatakan oleh Syekhuna Abu Amr juga disahihkan oleh Al-Albani. Kesimpulannya apa? Dan memang datang dari sejumlah hadis. Hadis yang lain, ad-du'a yaitu apa? Sintani la turaddani au qallama turaddani. Ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang sekali tertolak, yaitu indan nida tatkala ada adzan, wa indal ba's dan tatkala ada peperangan, hina yulhimu ba'dhum ba'dha, tatkala sebagian yang menyerang sebagian yang lain. Ini menguatkan riwayat yang ini, bahwasanya doa di antara adzan dan iqamat itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan datang dari sejumlah hadis yang lain. Ini menunjukkan keutamaan doa di antara adzan dan iqamat. Maka bagus sekali untuk kita antara adzan dan iqamat kita berdoa. Dan telah Anda baca fatwa dari sebagian ulama, kalau tidak salah bahkan diambil dari kalam Ibnul Qayyim di dalam Al-Wabilus Shayyib kalau tak salah, bahwasanya baca Quran itu memang amalan terbaik, termasuk jenis zikir terbaik. Tetapi untuk antara adzan dan iqamat, maka yang paling baiknya ketika itu adalah doa, memperbanyak doa, memohon keperluan ini, keperluan itu, keperluan untuk diri sendiri, rahmat untuk orang tua, demikian pula mungkin hidayah untuk keluarga, atau juga memohon kemenangan untuk kaum muslimin, keselamatan untuk orang-orang yang teraniaya dan sebagainya. Kesempatan emas. Baca Quran boleh, cari kesempatan yang lain. Bukan terlarang, tapi yang terbaiknya antara adzan dan iqamat adalah doa, karena ada dalil khusus tentang masalah itu. Apakah mengangkat tangan atau tidak, ini bebas. Kalau dia meniatkan secara khusus setelah adzan adalah mengangkat tangan, maka ini memang jadi bid'ah. Tapi kalau dia tidak meniatkan itu, sekedar saya kalau doa memang mengangkat tangan, karena lebih dari 30 hadis menyebutkan Nabi itu mengangkat tangan ketika doa. Jadi dia mengangkat doa murni karena mengangkat tangan murni karena doa, tidak mengaitkan dengan waktu, tidak mengaitkan dengan tempat, maka tidak masalah. Karena memang diantara sebab terkabulnya doa adalah mengangkat tangan. Tapi kalau niatnya mengangkat tangan adalah karena ini setelah adzan, maka boleh jadi bid'ah. Ini kembali ke niat dia. Baik. Tapi intinya memperbanyak doa antara adzan dan iqamat. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Al-babus sabi' wa samanun ba'dal mi'ah. Babu fadlis sholawat, keutamaan bersolawat. Qala Allah Ta'ala bukan sholawat itu ya berarti ya, tapi apa? Keutamaan mengerjakan sholat. Berarti ini jamak dari sholat yang ma'ruf. Qala Allah Ta'ala innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Keutamaan sholat ada lebih dari 30 keutamaan. Nah, beberapanya kita lihat yang akan disebutkan di dalam dalil-dalil ini. Dalil yang pertama adalah bahwasanya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Orang yang terbiasa sholat, terbiasa berhubungan dengan Allah, terbiasa untuk khusyuk, memperhatikan ayat-ayat yang dia baca dan zikir-zikir yang dia baca, dan dia tahu bahwasanya Allah mengawasi dia,
dia sedang berhadapan dengan Allah, maka sholat itu akan membantu dia untuk memperbaiki jiwa dia, sehingga semakin mendekat kepada Allah, semakin cinta akhirat dan zuhud terhadap dunia, semakin cinta amal soleh dan membenci amal kebatilan, sehingga dengan itu dia akan tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, bahwasanya sholat ini sangat bermanfaat untuk mendidik jiwa, selain dia juga sangat bermanfaat untuk menyehatkan badan. Segalanya ada berkahnya di masing-masing gerakan itu. Ya, di antaranya adalah ini, mendidik jiwa untuk cinta akhirat, zuhud terhadap dunia, cinta amal soleh dan benci kepada amal kebatilan, sehingga orang yang sholat menjadi semakin terdidik, menjadi semakin baik, tidak seperti orang yang malas sholat, jadi semakin rajin berbuat kekejian dan kemungkaran. Adapun hadis yang mengatakan malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu sholatuhu minallahi illa bu'da, atau kalimat semacam itu. Barang siapa sholatnya tidak mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya tidak menambahi dia kepada Allah kecuali semakin jauh. Ini hadis palsu, tapi sering disebutkan oleh para khatib di beberapa tempat. Dan ini justru menyebabkan orang awam jadi jangan-jangan malah semakin takut. Oh, saya memang belum mampu menjauhi kemungkaran, ini setiap kali sholat saya malah jauh dari Allah, makin jauh, tak payah sholat lah, malah orang jadi takut. Orang awam cara berpikirnya sering terbolak-balik gara-gara hadis palsu macam itu. Maka yang betul adalah cukup menakut-nakuti mereka dengan dalil yang sahih, bukan dengan hadis palsu yang malah orang jadi takut untuk beramal soleh nanti. Seperti hadis yang palsu juga, palsu atau dhaif jiddan. Apa itu? Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ada orang yang membaca Quran tapi Quran justru melaknat dia karena rajin baca Quran tapi juga rajin maksiat, maka Quran melaknat dia. Ini hadisnya dhaif jiddan atau palsu. Orang malah jadi takut baca Quran nanti. Daripada nanti saya dilaknat Quran, tak payah bacalah. Karena saya memang masih belum mampu menjauh dari maksiat. Ini malah orang awam malah kacau karena mendengar hadis palsu macam itu atau hadis yang dhaif jiddan. Maka cukup mereka diberi semangat dengan dalil yang sahih, ditakut-takuti dengan dalil yang sahih juga. Jangan yang palsu-palsu, karena palsu buatan orang malah tidak diberkahi, malah menimbulkan kerusakan. Baik. Adapun hadis yang akan disebutkan kita baca besok insyaallah, wallahu a'lam.